Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, saya dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dan Tanggap Darurat Bencana yang diampu oleh Ibu Hidayani, Ahli Madya Kebidanan, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, Ibu Retno Sugesti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, dan Ibu Agung Santi, BR Ginting, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai optimalisasi kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada masa pandemi COVID-19 berbasis kesehatan komunitas. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Via Anggreni Ratnasari dengan NPM 071901000045. Sudah kita ketahui bersama bahwa novel coronavirus atau COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini. Tentunya pandemi ini sangat berpengaruh bagi seluruh manusia, terkhusus untuk tenaga kesehatan. Bagaimana tidak? Saat ini tenaga kesehatan harus berjuang melawan lonjakan pasien yang meningkat secara signifikan setiap harinya. Bukan hanya kenaikan jumlah pasien saja, namun saat ini tenaga kesehatan harus beradaptasi dengan kondisi pelayanan di mana kondisinya berubah sebelum terjadinya COVID-19. Mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita sudah hidup berdampingan bersama wabah ini. Sehingga pemerintah saat ini sudah menerapkan kehidupan baru atau new normal. Walaupun sudah new normal, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 sehingga kita bisa berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada masa pandemi ini, asuhan kebidanan komunitas juga mendapatkan dampak yang cukup berpengaruh. Misalkan untuk program-program masyarakat, banyak sekali yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan juga untuk penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga bayi baru lahir, mendapatkan penanganan yang khusus selama masa pandemi COVID-19 ini. Dalam penanganan kebidanan komunitas, ada beberapa tips-tips atau aturan sehingga bisa dijalankan selama pandemi COVID-19 ini. Berikut adalah panduan-panduan untuk pelayanan kebidanan komunitas. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Prosedur kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berbasis fasilitas termasuk ANC, persalinan, dan perawatan postnatal atau PNC, serta tata laksana komplikasi maternal dan neonatal harus menjadi prioritas selama pandemi COVID-19 berlangsung. Ibu hamil dan pasca melahirkan yang mengalami COVID-19 ringan tetapi tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, ANC atau PNC rutin dapat diberikan melalui platform pemberian alternatif seperti telemedicine, telepon, dan kunjungan ke rumah, atau dapat ditunda sampai masa isolasi mandiri selesai. Asalkan sesuai dengan pedoman nasional dan
rekomendasi tim pelayanan kesehatan. Fokus upaya komunitas pada promosi pencarian pertolongan menjawab kekhawatiran akan kemungkinan resiko penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan mendukung perawatan diri dan keluarga. Menurut Nurhalifah Dini menerangkan bahwa panduan yang harus diterapkan bagi ibu positif COVID-19 saat menyusui dengan cara ibu harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 detik pada waktu-waktu penting, termasuk sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. Secara rutin, pembersihan permukaan yang tersentuh oleh ibu di rumah dan di sekitarnya dengan menggunakan sabun dan air. Ibu menggunakan masker saat menyusui dan merawat bayi. Ibu dengan bayinya harus menjaga jarak fisik dari orang lain minimal 1 meter dan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Menurut Harisma Gartika, upaya pencegahan umum pada bayi baru lahir yang rentan terhadap infeksi virus COVID-19 dikarenakan belum sempurna fungsi imunitasnya. Bayi baru lahir dari yang bukan orang dalam pantauan atau ODP, pasien dalam pantauan atau PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir 0-6 jam. Bayi baru lahir dari ibu ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 tidak dilakukan penundaan penjepitan tali pusat. Bayi baru lahir segera dimandikan setelah kondisi stabil, tidak menunggu setelah 24 jam, tidak dilakukan IMD, sementara pelayanan neonatal esensial lainnya tetap diberikan. Bayi lahir dari ibu ODP dapat dilakukan perawatan rawat gabung di ruang isolasi khusus COVID-19, dan bayi lahir dari ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan perawatan di ruang isolasi khusus COVID-19 terpisah dari ibunya, tidak rawat gabung. Nah, itulah penyampaian panduan untuk pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir selama masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan jika dalam penyampaian saya terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon untuk dikoreksi dengan berkomentar di bawah ini. Tetap hidup sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup, agar kehidupan kita dapat berlangsung dengan baik dan sehat. Demikian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.